ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Rahimani wa rahimakumullah, para hadirin yang semoga kita semua diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kumpul di tempat ini insyaallah guna kita sama-sama mempelajari agama Allah, mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena hanya dengan cara belajar kita bisa mengetahui mana yang diinginkan oleh Allah, mana yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya belajar ini besar pahalanya. Ya, pahala yang disiapkan oleh Allah bagi mereka yang belajar ini pahala yang sangat besar. Bahkan keluarnya dia dari rumahnya itu sudah terhitung sebagai jihad sampai dia kembali ke rumahnya kembali. Kemudian al-alim yastaghfiru lahu man fis samawat wa man fil ard. Orang yang berilmu itu dimintakan ampunan oleh semua yang ada di langit, oleh semua yang ada di bumi, sampai ikan-ikan di lautan, semuanya memintakan dia ampunan. Ini keutamaan orang yang berilmu. Ya, dimintakan ampunan oleh semua yang ada di langit. Apa saja yang ada di langit? Ada malaikat, bahkan ada jin mungkin di sana juga, dan semua makhluk-makhluk yang di langit. Dan kita nggak tahu apa saja yang ada di sana, kita nggak tahu. Itu yang baru kita tahu itu. Karena langit ini sangat luas, langit ini. Ya, bumi ini hanya kayak setetes debu, setitik debu kalau di langit itu. Maka makhluk langit itu sangat banyak, kita nggak tahu apa saja yang ada di atasnya. Wa man fil ardi, semua yang ada di bumi juga mintakan dia ampunan. Berapa jumlah makhluk di bumi ini? Ada yang tahu? Satu jenis saja di bumi. Apa contoh misal? Contoh misal burung. Berapa jenis burung itu?
Wallahu alam, nggak tahu kita. Kedit Kebawi, kedit Mekah, kedit Kecial, kedit. Kemudian per jenis itu berapa jumlahnya? Kita nggak tahu berapa jumlah. Semuanya itu mintakan dia ampunan, subhanallah. Kemudian di lautan, hatta al-hitan fi jawfil ma, sampai ikan di dalam lautan. Semuanya itu memintakan ampunan bagi orang yang berilmu. Ikan berapa jenisnya, kita nggak tahu berapa jenis ikan. Kemudian per ikan itu berapa jumlahnya, kita nggak tahu, subhanallah. Ya, ini menunjukkan pentingnya yang namanya ilmu. Dan ini juga menunjukkan pentingnya yang namanya ulama. Keberadaan ulama di muka bumi ini sangat penting. Sampai sebesar itulah dia ganjaran yang disiapkan oleh Allah bagi mereka. Menunjukkan pentingnya mereka-mereka yang memiliki ilmu itu. Dan pentingnya para ulama untuk tetap berada di muka bumi ini. Makanya tugas kita berusaha terus dekat dengan ilmu. Terus dekat dengan ulama. Jangan justru kita jauhi dia. Apalagi kemudian membencinya, waliyadzubillah. Ya, apalagi kemudian melakukan hal-hal yang tidak baik kepada mereka. Intinya bahwasanya ilmu ini luar biasa. Keutamaannya luar biasa, pahala menuntutnya juga luar biasa. Oleh karenanya, mari di saat kita mempelajarinya, mari benar-benar kita atur niat kita, ya, agar mendapatkan seperti yang dijanjikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu keutamaan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, rahimani wa rahimakumullah, di malam ini kita akan melanjutkan mengkaji kitab Riyadhus Shalihin, kitab yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Masih kita di bab Al-Mujahadah, sebuah bab ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi. Beliau namakan bab itu dengan bab Al-Mujahadah, bab yang ke-11 dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kitab Riyadhus Shalihin kitab yang masyhur, ya, hampir setiap masjid pasti ada yang membaca kitab itu, yang membahasnya. Saking masyhurnya kitab tersebut. Mudah-mudahan itu menunjukkan keberkahan yang diturunkan oleh Allah bagi penulisnya, yaitu Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Usianya yang sangat muda, ya, tapi kebaikan yang luar biasa yang beliau wariskan. Meninggal dalam kondisi muda beliau rahimahullah. Ya, tapi karyanya sampai detik ini masih terus memberi manfaat bagi kaum muslimin. Rahimahullah rahmatan wasi'ah. Beliau mengatakan di sini al-mujahadah. Mujahadah itu artinya berjuang. Mujahadah artinya apa? Berjuang. Berjuang ini berarti kita akan melawan ini. Berjuang itu artinya apa? Melawan. Siapa yang kita lawan di sini? Yang kita lawan dua. Melawan orang lain dan melawan diri sendiri. Melawan orang lain yaitu orang-orang kafir dan orang-orang munafikin. Perlu kita berjuang melawan mereka. Kenapa? Karena mereka menghalangi agama ini. Mereka menghalangi agama Allah. Mereka menghalangi orang lain untuk menerima agama ini. Sekarang agama ini, Islam ini kebaikan atau keburukan? Kebaikan yang luar biasa ini. Hal yang sangat dibutuhkan oleh manusia agama ini.
Karena dia sangat baik bagi manusia, maka mari sebarkan dia, karena akan menjadi kebaikan bagi manusia. Nah, di sana ada orang-orang yang ingin menghalangi agama ini. Berarti menghalangi kebaikan untuk sampai ke manusia lain. Orang-orang kafir contohnya, dia menghalangi agar agama Islam ini tidak sampai ke orang-orang di belakang mereka. Orang munafikin juga demikian, dengan pemikiran-pemikirannya, dengan retorika-retorikanya. Dia menghalangi agama ini untuk sampai kepada orang. Nah, mereka-mereka seperti ini harus dilawan, harus diperangi mereka. Tujuannya apa? Agar agama ini sampai ke seluruh manusia. Itu tujuannya. Bukan dia melawan mereka misal dengan pedang karena itu demen nyemati dengan, bukan itu tujuan. Tujuannya agar kebaikan ini sampai kepada orang lain. Karena kita sudah tahu Islam ini kebaikan luar biasa. Bahkan dia prinsip paling agung, kemaslahatan paling utama yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Kebaikan seseorang tergantung dengan agamanya. Kalau agamanya baik, pasti manusianya juga akan baik dia. Pasti itu. Sehingga agama Islam ini harus sampai ke seluruh manusia. Nah, sekarang ada yang menghalang-halanginya. Ini yang menghalanginya ini harus diperangi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nabi, jahidil kuffara wal munafiqin." Allah mengatakan, wahai Nabi, perangilah orang kafir itu dan perangilah orang munafik. Jadi Allah menyuruh Nabinya memerangi orang kafir, memerangi orang munafik. Apa bedanya orang kafir dengan munafik? Kalau kafir terang-terangan, dia tampakkan kekufurannya, dia tampakkan angkunnya yang tidak Islam. Saya bukan Islam, kata dia. Kalau munafik, dia menampakkan Islam, dia bilang saya ini Islam, tapi dia justru perbuatannya itu memerangi Islam. Dia mengatakan Islam, tapi dia kok menghalangi Islam. Ada apa dengan orang ini? Tapi dia kalau ditanya, kamu agamamu apa? Saya Islam, katanya. Cuman perbuatannya, ucapannya itu menghalangi Islam. Ini orang munafik. Yang dia di luarnya menampakkan Islam, tapi di dalamnya menampakkan kekufuran. Beda jenis manusianya, maka memeranginya, cara memeranginya juga beda dia. Beda jenis manusianya, maka cara melawannya juga beda. Makanya Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau mengatakan fajihadul kuffari yakunu bisilah. Melawan orang kafir itu dengan pedang, katanya. Dengan apa? Senjata dilawan. Kemudian beliau mengatakan wajihadul munafiqin yakunu bil ilmi wal bayan. Dan melawan orang munafik itu dengan ilmu dan dengan penjelasan, kata beliau. Kenapa orang munafik enggak dengan pedang juga? Kenapa? Karena orang munafik ini mengaku sebagai seorang muslim. Karena dia muslim ya enggak bisa diperangi. Ya, tapi dia sekarang bilang muslim, cuman dia menghalangi Islam, maka dilawan dengan ilmu. Dibantah pemikiran-pemikirannya, dibantah syubhat-syubhatnya. Begitu cara berperang melawan orang-orang munafik. Kemudian beliau mengatakan wa kadzalikal ladzina yandammuna tahta liwa'il Islam min ahlil bid'ah. Demikian pula orang-orang yang bergabung di bawah bendera Islam dari kalangan ahlul bidah. La nuqatiluhum bisilah, tidak kita lawan dia dengan pedang, katanya. Jadi kenapa ahlul bidah? Kenapa perlu diperangi ahlul bidah?
Ya kayak tadi, dia menghalangi agama Allah. Dia menghalangi sunnah Nabi SAW. Maka harus dilawan. Bagaimana cara melawannya? Syekh mengatakan kita lawan bukan dengan pedang tentunya. Lakinnana nuqatiluhum bil ilmi wal bayan. Tapi mereka juga kita lawan dia dengan ilmu dan penjelasan. Di sini ahlul bidah disamakan juga dengan munafik karena sama pergerakannya ini. Sama-sama menghalangi Islam, menghalangi sunnah, tapi menamakan dirinya apa? Islam. Adapun yang langsung diperangi dengan pedang siapa itu? Orang kafir. Tapi tentunya di sana ada orang kafir yang dia diperangi dengan pedang langsung, ada juga yang kita harus jaga pedang juga darinya, seperti orang kafir yang mustakman, yang dia minta keamanan dari kita, dan banyak macam-macamnya. Intinya secara umum kafir, ya, secara umum ini, ya, nanti adapun tafsilnya lain babnya, nanti pendetailannya itu. Adapun secara umum orang kafir dilawan dengan pedang, orang munafikin dilawan dengan ilmu dan penjelasan. Nah, ini dalam kategori jihad melawan orang lain, berjuang melawan orang lain. Sekarang kategori kedua, berjuang melawan diri sendiri. Mana lebih berat kira-kira, berjuang melawan orang lain atau berjuang melawan diri sendiri? Diri sendiri ini lebih berat para jamaah. Diri sendiri lebih berat. Sekarang banyak orang-orang mengatakan bunuh Yahudi, bunuh ini, kirim aku aning Israel meh. Padahal di tangannya masih botol khamr itu. Dia seorang peminum, tapi begitu melihat perbuatan orang Yahudi, kirim aku. Ada semangatnya untuk berperang, tapi semangatnya meninggalkan khamr belum ada. Dia pelaku dosa besar, dia pelaku riba misal, tapi dia mau ke Israel perang. Ini menunjukkan memang melawan diri ini lebih berat. Arake sing ngono, semangat mau perang ke sana tapi dirinya masih tenggelam dalam maksiat. Ada seperti itu? Banyak. Ya, makanya melawan diri sendiri ini lebih berat daripada melawan orang lain. Dan para ulama menjelaskan tidak akan bisa kita melawan orang lain sebelum mampu mengalahkan diri sendiri. Kalahkan diri dulu, baru kita bisa melawan orang lain, baru kita akan diberi kemenangan oleh Allah melawan orang lain. Coba kita lihat peperangan yang Nabi SAW kalah di sana, perang Uhud, perang apa lagi? Hunain. Ya, mereka kalah di sana kenapa? Karena sebuah maksiat yang mereka lakukan. Di perang Uhud mereka tidak mematuhi Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mesannya jangan turun dari Jabal Rumat, sampai saya sendiri bilang turun baru turun. Ternyata belum diperintahkan untuk turun duluan dia, akhirnya kalah mereka karena maksiat, satu maksiat. Di perang Hunain mereka setelah Fathu Makkah, menaklukkan kota Makkah, mereka membanggakan jumlahnya yang banyak. Mereka bilang lalai pasti sekedi doang gue dengan ini apalagi telue nengkeh, kata dia. Jumlahnya yang banyak yang dia banggakan, lupa dia kepada Allah. Gara-gara itu dikepung sama orang-orang Badui, ngepung dia, kalah kocar kacir mereka. Nah, satu kemaksiatan menjadikan mereka kalah. Makanya kita tidak akan bisa melawan orang lain sebelum kita mampu mengalahkan diri kita sendiri. Makanya gak heran kaum muslimin sekarang diobok-obok, semili-mili wah. Ya, seperti yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu seperti makanan
yang dihidangkan kepada orang-orang yang lapar selapun jeputnya semili-mili terus dengan baik. Begitulah kondisi kaum muslimin makin. Kenapa? Karena kita jauh dari melawan diri sendiri ini. Nah, melawan diri sendiri ini, ya, melawannya ngumbe kenana, karena diri ini sering menghalangi kita untuk menjalankan agama Allah. Seperti tadi orang kafir kita lawan, kenapa? Karena dia menghalangi agama ini sampai ke orang lain. Nah, diri ini juga dia menghalangi sehingga agama itu masuk ke dalam kita. Jagaan itu, halangin itu. Ya, di saat kita ingin sholat, dia yang begoda lah, ndak man sholat tokol juluk meton jiwa lah kejangkan namai ini apa misal kupi no besang julu na misal buwe kupi buwe sholat berjamaah atau subuh kejangkan mai besimbut azan subuh ini musim nyet nangke ngulu wah dapat nuras. Nah, ini bau ngelawan dirinya, nggak bisa dia melawan dirinya, kalah dia sama dirinya. Akhirnya apa? Tetap dia tidur. Ya, dan hal-hal yang lain ini menunjukkan ibadah ini berat, sholat berat, butuh kita lawan diri agar bisa sholat. Karena Nabi SAW bersabda, "Athqalus salati 'alal munafiqin salatul isya wa salati al-fajr." Salat yang paling berat kata beliau bagi orang munafik, salat isya dan salat subuh, menunjukkan salat itu berat itu. Sehingga kita butuh lawan diri ini supaya kita bisa melangkah, melawan diri agar bisa salat, karena salat berat. Dan ibadah-ibadah yang lain, ngaji endah seperti ini berat atau tidak ini? Berat. Apalagi arak batur nongkrong le bali. Ya, ndak wah ngaji tadi udah tokol wah, pada doang masihnya enggak ada pembahasan poligami doang barek bener kan. Tokol wah. Ada yang narik dia di sana lah, tetundi main dapat tokol kan. Akhirnya enggak jadi ngaji.
digunakan untuk kemaksiatan. Dengan Islam nengka, dengan beriman nengka diberi dia nikmat oleh Allah, digunakan untuk apa? Untuk Islamnya, untuk imannya, untuk sholat, untuk berbuat baik kepada yang lain dan seterusnya. Namun dengan kafir, kedua nikmat untuk apa? Untuk kekufurannya. Makanya Syekh mengatakan bertambah terus dosa mereka. Wa min thamma, oleh karenanya kariha ba'dul ulama, sebagian ulama kita membenci, memakruhkan an yud'a lil insani bi tulil baqa, mendoakan orang agar dia panjang umur. Makruh terdoayang dengan akhirnya pelu umur, kata Syekh. Qal la taqul aqalallahu baqa'ak, jangan engkau mengatakan semoga engkau panjang umur, jangan, kata Syekh. Qul, tapi katakanlah aqalallahu baqa'aka 'ala ta'ah. Doakan orang lain itu dengan mengatakan semoga Allah memanjangkan umurmu di atas ketaatan. Rumbung adu ketaatan. Tidak sekedar panjang umur doang. Karena panjang umur ini belum tentu kebaikan. Bisa dia baik, bisa pula dia apa? Buruk. Lianna tulal baqa qad yakunu syarran lil insan, karena panjang umur ini bisa saja menjadi petaka bagi manusia. Nas'alullah an yaj'alana wa iyyakum, kita minta kepada Allah mudah-mudahan Allah menjadikan kita semua mimman tala umruhu, menjadi orang yang panjang usianya, wa hasuna amaluhu, dan bagus amalannya, wa hasunat khatimatuhu, dan semoga juga bagus penutupnya. Bagaimana penutup ini? Meninggal, bagus ampun meninggal, wa aqibatuhu, dan mudah-mudahan bagus juga ya akhir daripada kehidupannya, yaitu kehidupan akhirat. Innahu Jawwadun Karim, sesungguhnya Allah Maha Pemurah dan Maha Mulia. Ini yang ditulis oleh Asy-Syaikh ya di dalam mensyarah hadis niki ya. Ini menunjukkan atau kita baca satu penjelasan atau poin ya dari Syekh Salim Aid Al-Hilali hafizahullahu taala. Poin dari hadis ini kata beliau, fadlu tulil umri. Faedah dari hadis ini, satu faedah yaitu keutamaan panjangnya umur idza tarana bihusnil amal, jikalau panjang umur itu disertai dengan amalan yang baik, amalan yang bagus. Jadi hadis ini menunjukkan ya keutamaan panjang umur jikalau umur itu digunakan di dalam kebaikan, dan tetap berbuat baik di umur yang panjang ini. Inilah yang membutuhkan yang namanya mujahadah. Inilah yang membutuhkan yang namanya perjuangan. Karena semakin panjang umurnya berarti semakin panjang apa? Perjuangannya. Pelo umur berarti pelo perang no, perjuangan no pelo seret. Makanya Syekh tadi berdoa juga, mudah-mudahan di khotimah, di penutup kita ditutup dalam kondisi apa? Baik. Dan ini masih pelu umur ini, berarti masih pelu perjuangan ini. Tetap berjuang agar bisa husnul khatimah. Ya, jadi itulah kaitannya hadis niki dengan bab kita tentang perjuangan, menunjukkan bahwasanya semakin panjang usia orang, maka semakin panjanglah perjuangannya. Niki dia mungkin yang bisa kita baca, mudah-mudahan bermanfaat. Bertengendeng maaf banyak lebihnya dari bel tadi ya, duit lebih lengan bel, bertengendeng maaf. Mudah-mudahan yang kita baca ini bermanfaat, bisa dipahami. Kalau ada yang belum dipahami bisa nanti ditanyakan setelah azan insyaallah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
Oh, pas. Berarti ini yang benar ini? Sila. Alhamdulillah. Oh, koma deh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasul. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma shalli. Allahumma rabb hadhihi
Alhamdulillah bahasa Muhammad. Arak ke sindik man jelas. Itu semua jelas semua nggih silakan. Sebut ya layapnya repot tebar ya. Dalam perbuatan tadi itu karena kejahilan, karena syubhat yang ada pada dirinya, karena kenifakan orang lain lah kita bilang. Akhirnya dia berefek sehingga dia bela-bela dan lain sebagainya. Padahal pemikiran yang dia bela itu pemikiran orang-orang munafik. Tapi dia nggak tahu kalau itu pemikiran orang-orang munafik karena kejahilannya. Ya, maka kita mengatakan ini pemikiran orang munafik. Kita berusaha menjauhinya. Kemudian bantah dia dengan ilmu, bantah dengan penjelasan. Adapun memponisnya langsung, engkau munafik, ini berat ini. Ya, karena kenifakan ini dalam hatinya. Bisa saja yang keluar itu adalah karena kejahilan dia. Kita hanya bisa bilang ini salah. Ini salah. Ini pemikiran orang liberal lah kita bilang. Ini pemikiran orang Mu'tazilah. Kita bilang jelasin begitu. Tapi menuduh dia langsung, ini berat ini. Ya, ini berat. Jadi intinya bahwasanya jangan serta-merta langsung memponisnya, personnya, jangan. Tapi pemikirannya salah, iya dia salah, kita bantah kesalahannya. Ya, tapi memponisnya langsung, kita mengatakan dia munafik, kita bilang ini yang berat, ini tidak boleh karena itu ada di dalam hatinya. Siapa tahu keluar ucapan itu dia karena terpengaruh ya oleh syubhat yang lain dan dia tidak punya ilmu untuk membantahnya, jadilah dia berada di dalam kejahilan. Dan orang yang jahil itu ma'fu. Orang yang jahil itu termaafkan. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atsa rasula." Kami tidak akan mengazab seseorang ya sampai kami utus kepadanya rasul. Kami tidak akan mengazab seseorang sampai kami utus kepadanya rasul. Menunjukkan bahwasanya dia akan diazab kalau dia ada ilmu. Kalau dia melakukan kesalahan tanpa ilmu berarti dia tidak akan diazab. Ya, nah orang ini sekarang dia mengucapkan ucapan kemunafikan, tapi dia nggak tahu kalau itu ucapan kemunafikan. Maka orang ini ma'fu dia ma'fu. Dan repotnya kalau kita yang menuduh, sedangkan yang kita tuduh tidak seperti itu, kita yang berdosa ini. Makanya hati-hati, mempolisinya hati-hati. Perbuatannya salah, bantah kesalahannya. Adapun orangnya dituduh, ini yang repot, ini menuduh person ini yang repot. Ya, jadi kesalahan karena ketidaktahuan itu termaafkan. Sama kayak tiang mungkin misal yang haus, tiba-tiba tiang minum, setelah tiang minum ternyata ini air khamr ternyata. Dia nggak tahu kalau tadinya khamr, masuklah dia ke perut tiang. Udah tang minum, masuk dia, baru tiang sadar astaga khamr ternyata ini tiang bilang. Berdosa nggak tiang kira-kira? Nggak berdosa. Kenapa? Karena tiang meminumnya karena tidak tahu. Nah intinya orang-orang yang tidak tahu ini dia ma'fu, termaafkan. Kalau dia mengucapkan ucapan kemunafikan karena ketidaktahuannya, maka dia ma'fu, termaafkan. Adapun kita yang menuduh sembarangan, nah ini yang repot. Kita akan dimintai pertanggungjawaban. Termasuk mudah nuduh dengan bid'ah. Bahaya nyonya. Ya, ahlul bid'ah. Oh, hati-hati.
Begitu kita bilang dia ahlul bid'ah, siap-siap akan dimintai pertanggungjawaban. Onya. Perbuatan dia salah, iya kita bantah perbuatan dia yang salah itu. Kita jelaskan ini salah dan sebagainya. Adapun memponisnya sebagai ahlul bid'ah ini berat ini sebenarnya. Ya, dan kita nanti semua akan dimintai pertanggungjawaban atas persaksian kita. Tuduhan-tuduhan kita itu akan kita dimintai pertanggungjawaban. Jangankan sampai ke ahlul bid'ahnya, ke sebuah perbuatan mengatakan perbuatan itu bid'ah, itu juga berat sebenarnya, berat. Kenapa demikian? Karena kalau kita mengatakan perbuatan ini sunnah, cukup dengan satu hadis ketahuan sudah kalau perbuatan itu sunnah. Cukup dengan satu hadis. Siwak misal, mana dalil kalau dia sunnah? Cukup satu hadis. Laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwak ma'kulli shalah. Kalau bukan karena aku khawatir memberatkan umatku, maka aku akan suruh mereka bersiwak dalam setiap sholat. Cukup satu hadis ini tahu kita berarti siwak bagus, siwak disunnahkan. Tapi untuk mengatakan perbuatan ini bid'ah, maka kita harus meneliti seluruh hadis. Seluruh hadis tidak ada yang menyatakan tentang dalil perbuatan ini. Seluruh hadis tidak ada menyatakan perbuatan ini, baru perbuatan ini dikatakan apa? Bid'ah. Berapa banyak hadis itu? Banyak hadis ini. Sampai sekarang belum ada ulama yang menghitung detailnya jumlah hadis saking banyaknya. Banyak hadis-hadis itu. Nah, seluruhnya itu perlu kita teliti semuanya, teliti seluruh Al-Qur'an. Sudah enggak ada di sana dalil-dalilnya, baru kita berani bilang ini adalah bid'ah. Ya, itu wahai tengeno melakukan penelitian dia tua. Makanya kita hanya bisa menukil ucapan ulama. Ulama mengatakan ini bid'ah, ulama mengatakan ini bid'ah, ulama mengatakan ini bid'ah. Mun ita langsung mengatakan ini bid'ah, saya menyatakan ini bid'ah. Siapa kita ini? Ya, jadi mengatakan itu bid'ah berat. Nah, perbuatan bid'ah saja berat untuk menyatakannya itu sebuah perbuatan bid'ah. Bagaimana lagi dengan ahlul bid'ah? Karena banyak pelaku bid'ah itu dia juga melakukannya karena nggak tahu kalau itu bid'ah. Banyak dia melakukan itu. Makanya kalau bid'ah saja berat untuk menyatakannya, maka apalagi pelakunya. Makanya kita jangan cepat-cepat ahlul bid'ah. Semua kita tunjuk, hati-hati. Semua kita akan dimintai pertanggungjawaban atas persaksian tersebut. Jadi hati-hati dalam hal ini ya. Kita kembali, intinya bahwasanya menuduh orang langsung munafik itu berat. Tapi kalau perbuatannya jelas perbuatan kenifakan, ya dia menghalang-halangi agama dan sebagainya, maka bantah perkataannya tersebut tanpa langsung memvonis orangnya. Mudah jelas Bu ya. Wallahu taala a'lam. Nggih, silakan. Apologi, apa itu apologi itu? Perbandingan agama, masya Allah, ngeri ini. Terus aslinya, hasilnya. Ya, ya. Cacian kemana? Cacian ke Islam gitu. Oh gitu. Wallahu taala a'lam ya, wallahu taala a'lam. Ya, sekali lagi kita bilang ini yang ana lihat ya. Mudahan benar, mudah-mudahan enggak salah. Wallahu taala a'lam. Kalau ana pribadi belajar agama itu dengan cara mempelajarinya dari Al-Qur'an dan dari hadis. Bukan dari perdebatan-perdebatan, bukan. Karena dalam perdebatan itu juga bahaya para jamaah. Nanti di saat orang
kafir melontarkan syubhatnya, ternyata pikiran kita ini lebih mengena kepada perkataan orang kafir itu. Oh, tentunya lagu miani dah dengan kafir ini kah ngene-ngene. Karena pikiran manusia ini beda-beda. Pikiran kita mungkin kokoh, kuat, sehingga dari luar gak bisa mempengaruhi. Tapi ada beberapa orang yang pikirannya lemah dia. Sehingga begitu diberi syubhat orang kafir, dia dengar, masuk akal orang kafir ini, masuk akal orang Kristen ini, tetuna ruana kata dia, kerepot jadinya. Makanya dalam belajar agama, apalagi kita yang baru-baru ini, gak usah belajar dari perdebatan-perdebatan itu. Karena di sana mereka akan melemparkan pemikiran yang paling handal yang mereka punya. Nah kita kalau kita lemah, apalagi memang hati tabiatnya lemah, al-qulubu dha'ifah, hati ini lemah. Ya, kita kalau lemah dalam keilmuan baru masuk ya ini tetuna. Akhirnya minimal nanti kita bilang semua agama sama, kerepot itu. Makanya kalau belajar ya sudah, mari pelajari dari Al-Qur'an dan hadis itu. Jangan terlalu disibukkan, dalam arti jangan belajar itu dari perdebatan itu, jangan. Ya, apalagi marah buruk perbandingan, nggak perlu dibandingkan agama itu. Umar ibnul Khattab pernah dia memegang Taurat kalau nggak salah, pegang Taurat. Ya, langsung Nabi kita mengatakan, ya Umar, apakah engkau ragu dengan yang saya bawa ini? Hanya gara-gara masih megang Taurat, dia masih megang Taurat. Langsung Nabi kita mengatakan, apakah engkau ragu dengan yang saya bawa ini? Kenapa kok perlu masih megang Taurat? Kenapa nggak cukup dengan apa yang dari saya? Apakah engkau ragu dengan yang saya bawa ini? Katanya Nabi SAW kepada Umar. Padahal ini sekelas Umar yang dia sudah melihat Nabi SAW, orang terbaik setelah Abu Bakar. Keimanannya yang kokoh, bagaimana kita lihat setelah beliau meninggal sallallahu alaihi wasallam, tegar di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun demikian, dilarang dia megang Taurat itu. Ya, dan Nabi mengatakan, apakah engkau masih ragu? Apalagi tiba-tiba kita sekarang yang lemah langsung kita pelajari, mengatakan, kita banding-bandingkan agama. Makanya wallahu taala alam, kalau sini bilang ke tiang sendiri, yang bilang sebaiknya belajar langsung dari Al-Quran dan hadis. Jangan belajar dari perdebatan-perdebatan itu. Ya, karena kita khawatir nanti kita yang lemah, pikiran kita ini kena kita dengan syubhat mereka. Apalagi asal daripada hati itu dia lemah hati. Ya, bagaimana kita lihat juga, maaf ini beberapa teman yang bilang ini yang tahu. Ya, enggak sih banyak, beberapa saja. Dia mengikuti debat antar ustadz sunnah dengan yang bukan sunnah. Akhirnya kena dia dengan syubhat ustadz yang tidak sunnah itu. Kena dia dengan syubhatnya. Ya, akhirnya beda doang, ngene-ngene akhirnya. Dina tombedayangnya payu antara ahlu sunnah dengan bukan ahlu sunnah. Kena dia dengan syubhatnya. Padahal dia layak kancan, layak. Tapi karena sering dia lihat debat-debat antara sunnah dengan non sunnah, akhirnya kena dia dengan syubhatnya, nggak bisa dia bedakan akhirnya. Beda doang, akhirnya. Ya oleh karenanya, ya kalau sudah yakin dengan kebenaran Islam, cukup sudah pelajari Islam ini saja. Dan sumber Islam dari mana? Al-Quran dan hadis, cukup belajar dari sana. Ya, jangan kita pelajari perbandingan itu. Kenapa? Kita khawatir nanti akal kita yang lemah kena syubhat dari orang kafir masuk ke kita. Kalau sudah masuk sulit dia nyedi. Ya, kalau sudah masuk sulit dia nyedi. Jadi kecuali kalau kita ragu sama Al-Quran dan hadis, boleh cerita. Muntah masih ragu tipe Quran, ragu tipe hadis, boleh cerita. Apa hukumnya ragu kepada Al-Quran? Bisa kekufuran, hati-hati. Dzalikal kitabul la raiba fi. Ini kitab enggak ada keraguan. Makanya di awal-awal Al-Quran itu jamak alif lam mim, dzalikal kitabul la raiba fi. Enggak ada keraguan di sini. Sehingga begitu kita buka semuanya enggak boleh ragu, enggak boleh ragu. Itu jamak dipakai dibuka di Al-Quran. Tidak ada keraguan di sini.
Begitu kamu ragu berarti nggak usah dibaca, karena nggak ada gunanya dibaca. Lanjutkan baca kalau kamu sudah tidak ragu. Makanya orang kalau sudah nggak ragu dengan Al-Quran dan Hadis, cukup sudah belajar itu. Nggak perlu lagi dia banding-bandingkan. Itu sih yang Anda lihat. Wallahu ta'ala a'lam. Bolehkah bersidakap dalam sholat seperti hendak menghunus pedang? Miring ke kiri. Wallahu a'lam. Ini menghunus pedang berarti gimana? Gini gitu? Tersadap. Oh begini, ada tangan kiri juga. Kan nggak pakai tangan kiri kita nyeret pedang, tangan kanan saja kan. Jadi tene tahu karena itu ginteng ngawyak pedang, ngono-ngono. Hah? Ini Malik selain akan menghunus pedang juga menjaga tulang rusuk, ngono-ngono. Apa Malik? Hah? Oh ngono berarti ndak macam-macam, awas, ngono-ngono. La ilaha illallah. Ya, hah? Allahu Akbar, langsung begini. Awas, kamu awas. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Baik, jadi ya tadi di bayan tadi ya kita bahas kitab namanya, bukan bahas, kita baca kitab namanya Al-Isbah fi Manhajis Salaf fit Tarbiyati wal Islah, itu nama kitabnya. Di antara kaedah di sana bahwasanya Al-Quran dan Sunnah itu tidak bisa dijauhkan dari pemahaman as-salaf as-saleh. Dalam arti seseorang kalau dia beragama harus berdasarkan Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis tidak bisa dipisah dengan pemahaman para salaf, nggak bisa. Nah sekarang tanya ini, ada nggak para salaf melakukan seperti ini begitu? Dalam Al-Quran dan hadis beginikah bersedekapnya Nabi begitu? Jadi ahlus sunnah, makanya dinamakan ahlus sunnah. Ahl artinya itu dekat. Ahl itu artinya dekat. Makanya ada nama ahlul mayyit, yaitu yang dekat dengan si mayyit. Ya, ahlul bait yang dekat dengan al bait, yaitu rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahl artinya dekat. Ahlus sunnah yang dekat dengan sunnah. Siapa sunnah itu? Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahlus sunnah yang dekat dengan ucapan Nabi, dekat dengan perbuatan Nabi, dekat dengan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ahlus sunnah. Nah, yang namanya ahlus sunnah dekat dengan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dia selalu bertanya, apakah begini ke cara Nabi bersedekap? Bagaimana cara Nabi bersedekap? Nah, itu pertanyaannya kalau ahlus sunnah. Tapi kalau ini ahlu apa jadinya ini? Ahlu pemikiran berarti ndek ngene. Karena pikirannya dia yang dipakai. Jadi kita beragama itu dengan Al-Quran, dengan sunnah Nabi, dan harus diikat dengan pemahaman as-salaf as-saleh. Jadi yang kita pelajari itu bagaimana beliau bersedekap. Ya, beliau bersedekap di dadanya. Tapi kadang-kadang juga di perutnya. Ya, maka cukup begini sudah, karena itu cara bersedekapnya beliau. Nah, yang belum menemukan hadis bersedekapnya kayak menghunus pedang, yang belum temukan itu. Kecuali mau nida Arab daida hadis ini coba de WA itu bareng baca penjelasan ulama. Lagu mun denara hadis itu nggak boleh berarti kita lakukan, itu nggak boleh. Nggak boleh dilakukan. Karena mendatangkan hal baru dalam agama. Sehingga itu bersedekap seperti bersedekapnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngumbi aku bersedekap, beliau nang untuk bersedekap. Beliau bersedekap di dadanya, maka kita ikut di dada. Beliau bersedekap di perutnya, kita juga di perut, silahkan. Jadi sebagian ada di dada, sebagian ada di perut, variasi istilahnya. Kadang-kadang begini, kadang-kadang begitu. Ya, adapun ini aja wallahu alam di tangan mandit hadis ini nih. Dia teman date hadisnya dende tak malang dulu kah? Sampai terdit hadisnya lalu hadisnya lihat terus sahih atau tidak. Oh sahih, apa kata ulama? Dibenarkan oleh ulama. Aukah tak malang so ya.
Tapi kalau ternyata tidak ada hadisnya, maaf, bapak bongkar deh, menghunus pedang, jaga ate, jaga rusuk, jaga apa? Dek nia doang. Hah? Dia udah dengan sholat? Oh, intinya makanya kayak tadi, kita beragama dengan Al-Quran dan Sunnah, bukan dengan lain, bukan. Tapi dengan Al-Quran dan Sunnah. Jelas niki. Tapi terakhir yang ingatkan, jangan kemudian bareng kita ada dengan maraino, ejek deh ya, jangan. Ya, mau kita dengan maraino ya nasihatin lah ya. Ingetang ya ngeniki cara Nabi itu bersedekap ngono ketuaan. Oh, mana caranya? Biar ke hadisnya ketuaan. Terus jelaskan dia wajibnya mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka yang salah itu diingati, ya, bukan justru jadi bahan ejekan. Jelas itu niki. Karena kalau dia salah karena kejahilan marangone dia berdosa. Lagu kita menghina saudara muslim berdosa tuh deh. Dosa itu. Ya, jadi hati-hati jangan gara-gara kesalahan teman kita terus jadi bahan ejekan, tapi justru mari kita nasihatin dia. Wallahu taala a'lam. Terakhir ya, silakan. Apa itu? Masya Allah. Senjata paling ampuh biar mengalahkan diri sendiri, Masya Allah. Wallahu a'lam, senjata paling ampuh itu adalah at-tauhid. Itu paling ampuh. Ya, makanya perangi tauhid. Sehingga kalau pelajari tauhid. Makanya seseorang kalau sudah bertauhid, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, gerak-geriknya selalu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dibimbing untuk melawan dirinya. Senjata paling ampuh adalah selalu ikhlas, selalu bertauhid. Itu yang kita lihat. Jaga terus tauhid. Ya, entah itu syirik besar maupun syirik kecil, jauhi dia. Ya, itulah dia obat atau senjata paling ampuh. Dan itulah sebabnya kenapa para nabi mengawali dakwahnya dengan tauhid. Karena kalau sudah bertauhid, benar-benar bertauhid, akan gampang seluruh ibadah yang lain. Demikian pula dengan dakwah salaf ini. Ya, ba'dallah, kemudian dakwah ini kita bisa lihat banyak orang kembali. Kenapa? Karena dakwah salaf ini dia inti dakwahnya apa? Tauhid. Ngajak kepada tauhid. Sehingga orang akhirnya senang sholat, senang ngaji, senang berakhlak mulia. Apa sebabnya? Karena dia didasari oleh tauhid. Ya, intinya bahwasanya wallahu alam, senjata paling ampuh ya dalam berjuang melawan diri atau melawan yang lain. Ya, senjata paling ampuh itu adalah at-tauhid. Dan jelas ya, wallahu taala a'lam. Oke, yang terakhir kedua, ini benar-benar terakhir loh ini. Ada lebih 5 menit para jamaah, maaf ini. Silakan. Gimana kalau kejahilannya karena dia tidak mau belajar? Maka orang ini dia dihukum karena tidak mau belajar itu. Ya, karena menuntut ilmu itu wajib. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Nuntut ilmu itu fardu ain atas setiap muslim. Maka dia wajib menuntut ilmu. Minimal untuk menggugurkan kewajiban-kewajiban dia. Minimal ilmu tentang la ilaha illallah, ilmu tentang Muhammad Rasulullah, ilmu tentang sholat, puasa. Kalau dia punya harta banyak, dia mau berzakat, minimal ilmu zakat. Dia mau berhaji, minimal ilmu haji. Jadi ilmu-ilmu yang wajib bagi dia itu minimal itu yang dia tahu, pelajari. Kalau dia nggak tahu itu ilmu-ilmu yang wajib, itu berdosa dia karena tidak menuntut ilmu yang wajib tadi. Jadi kalau terjadi pelanggaran, intinya dia dihukum karena tidak menuntut ilmu. Adapun kesalahan dia karena kejahilan, dia termaafkan. Iya, makanya karena dia tidak mau belajar.
Akhirnya dia nggak tahu itu bid'ah. Orang ini dihukum karena dia tidak mau belajar itu. Karena belajar itu hukumnya fardu ain atas dia. Gara-gara dia nggak belajar, akhirnya dia nggak tahu itu bid'ah. Makanya dia akan dihukum karena tidak berilmu itu. Ya, dia dihukum karena tidak berilmu. Kecuali kalau ilmu itu sudah sampai kepada dia, terus dia pura-pura nggak tahu. Nah, ini lain lagi ceritanya ini. Ya, banyak orang yang ilmu sudah sampai kepada dia dan dia pura-pura tidak tahu atau tidak mau tahu. Ya, orang seperti ini dia akan dihukum oleh Allah. Jadi yang tahu apakah ilmu sudah sampai kepada dia atau tidak, ya Allah yang tahu. Dia akan menghukumnya nanti. Maksudnya di sini kitanya ini jangan cepat-cepat memvonis orang. Karena kita sendiri nggak tahu apakah ilmu itu sudah sampai kepada dia atau tidak. Kita bilang kan sudah ada loudspeaker, sudah ada Facebook, sudah ada YouTube, sudah ada apa. Iya, itu menurut Anda sudah sampai kepada Anda. Tapi kepada orang lain belum tentu. Karena pemikiran orang beda-beda. Kemampuan cernaan akal orang beda-beda. Syubhat yang pernah masuk ke pikiran orang beda-beda juga. Syubhat orang beda-beda. Dan syubhat ini kalau sudah masuk, sulit dia keluar. Karena ada orang yang subhatnya lain di sini sehingga kebenaran itu mental terus walaupun corong terus ke dia gitu. Tapi kalau ada syubhat, daya pikirnya lemah, nggak masuk ilmu itu. Yang kita nggak bisa memvonis dia. Ya, jadi kita hanya bisa menghilangkan kemaksiatan yang ada pada dia. Dia mengerjakan kebidahan, ayo kita ingkari kebidahannya dengan cara yang bijak kita ingkari. Bijak dalam arti tepat cara mengingkarinya. Ya, adapun memponisnya ndak manjulu, jangan dulu ponis-ponis itu. Memponisnya sebagai ahlul bid'ah, memponis sebagai munafik, memponisnya sebagai apa gitu, jangan dulu. Tugas kita menghilangkan keburukan itu. Jelas ini ya. Jangan gara-gara dia nggak bid'ah berarti dibiarkan keburukannya. Jangan, berusaha hilangkan keburukan itu tanpa memponis pelakunya. Jelas ya. Jangan-jangan nanti nggak puas kita sebelum kita ponis dia ustaz kena wah bende ini dia berdakwah orang ini tidak menghukum marah ini. Ya, harus diponis juga kita puas. Bukan masalah puas-puasan. Tapi tugas kita menyebarkan kebenaran. Itu tugas kita. Bagaimana cara agar kebenaran ini sampai kepada orang lain, ya. Kemudian mereka meninggalkan kemaksiatan, itu tugas kita, bukan memponis mereka. Dalam arti ponis-ponisan itu bukan. Ya lain babnya nanti itu. Bukan dalam arti tinggalkan sama sekali, enggak. Ini kita ngomong di tempat umum soalnya makanya kita bilang demikian. Bukan tinggalkan sama sekali, enggak. Nanti lain babnya itu, lain babnya itu. Ya masalah menentukan dia ini ahlul bid'ah atau ini dia ini munafik atau lain babnya nanti itu masih jauh, masih suwe belajar kah? Lalu itu belajar ini. Adapun kita secara umum ini, ya mari kalau kita lihat ada kemungkaran, mari hilangkan kemungkaran itu tanpa dulu memponis pelakunya. Jelas antum? Alhamdulillah, wallahu taala a'la wa a'lam. Dia niki mungkin yang bisa kita paparkan, mudah-mudahan bermanfaat buat tiang dan sida semua. Kurang lebihnya tiang minta maaf dan terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Wallahu taala a'la wa a'lam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.